Negosiasi Cawapres bisa berujung kegagalan Anies Baswedan. Siapapun Capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai Capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi. Dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Anies memang kontroversial. Ambisinya untuk mendapatkan jabatan itu tidak selaras dengan kemampuan dia di dalam mengelola daerah. Dan pola yang sama yang dilakukan oleh para kepala daerah yang tidak bisa kerja adalah mereka selalu mengandalkan pencitraan untuk menjaga nama. Ibarat wanita, Anies Baswedan itu merasa dirinya tidak cantik. Akhirnya hanya bisa berdandan menor dengan make up tebal supaya orang melirik kepadanya. Tetapi semakin lama, pada akhirnya orang sadar bahwa make up Anies itu ketebalan dan dia hanya bisa berdandan tanpa punya kemampuan yang lebih yang bisa diandalkan. Saya sudah harus membayangkan betapa sepi hidup tanpa Anies. Kita harus akui dia itu lucu. Kata-katanya, tindakannya, kebijakannya sungguh mengundang tawa. Ada saja hal-hal yang dia lakukan yang membuat kita tertawa bersama. Sekarang bayangkan kalau tidak ada lagi Anies yang akan menghibur kita. Negosiasi soal sosok calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 tengah terjadi. Negosiasi tersebut dinilai bisa saja berujung kegagalannya Anies menjadi calon presiden di ajang Pilpres 2024 mendatang. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam mulanya menyoroti soal negosiasi dalam menentukan cawapres pendamping Anies yang masih berlangsung alot. Negosiasi tersebut mengerucut kedua tokoh untuk mendampingi Anies, yakni antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan alias Aher. Umam menilai AHY dan Aher merupakan sosok yang identik dengan narasi perubahan. Narasi itu menurutnya juga identik dengan sosok Anies. Artinya jika ada penolakan terhadap nama AHY maupun Aher hanya akan mengulur proses negosiasi. Bisa berujung deadlock, bahkan bisa menggagalkan majunya Anies Baswedan sebagai Capres 2024, kata Umam pada Minggu 22 Januari. Terkait hal itu, Umam memandang keberadaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi kunci. Dia menyarankan agar Surya Paloh segera mengambil keputusan yang jelas antara mempercepat negosiasi serta kompromi politik bersama Demokrat dan PKS demi kelancaran pencapresan Anies atau tetap di gerbong kekuasaan yang ada saat ini. Umam mengingatkan ada konsekuensi yang mesti diterima dari salah satu opsi itu. Namun demikian dia menekankan kejelasan sikap dapat mencegah timbulnya ketidakpastian. Anies, Nasdem dan Koalisi Perubahan saat ini membutuhkan kembalinya karakter Surya Paloh yang dulu tampak berani, gigih, dan yakin dalam melangkah dan mengambil keputusan, tutur Umam. Atau Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan alias Aher. Umam menilai AHY dan Aher merupakan sosok yang identik dengan narasi perubahan. Narasi itu menurutnya juga identik dengan sosok Anies. Artinya jika ada penolakan terhadap nama AHY maupun Aher hanya akan mengulur proses negosiasi. Bisa berujung deadlock, bahkan bisa menggagalkan majunya Anies Baswedan sebagai Capres 2024, kata Umam pada Minggu 22 Januari. Terkait hal itu, Umam memandang keberadaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi kunci.